Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita boleh bertemu kembali walaupun dalam keadaan virtual guna untuk melaksanakan kewajiban kita selaku mahasiswa. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku nabi penutup yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi mengenai tentang konsep dasar statistik pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Berikut rekan kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri Muhammad Hairun, kemudian yang kedua adalah Nursia, yang ketiga adalah Al-Sufi, yang keempat adalah Putri Rahmadani Andika. Selanjutnya kami akan membahas materi yang telah ditugaskan kepada kami. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan atau mempresentasikan pengertian tentang statistika. Definisi statistik atau statistika adalah kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan. Statistik adalah studi informasi dengan mempergunakan metodologi, teknik-teknik perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan praktis yang muncul di berbagai bidang. Kemudian yang selanjutnya bagian B itu esensi statistika. Esensi statistika yang pertama, data yang tersedia atau data historis merupakan nilai numerik yang diperoleh dari keterangan masa lampau atau keterangan-keterangan yang didapat dari masa-masa yang berlalu. Kemudian diolah menjadi informasi yang nantinya berguna dalam menentukan keputusan. Kemudian yang kedua adalah kriteria keputusan. Dalam statistika, kita sering dihadapkan pada beberapa pilihan. Masing-masing pilihan memiliki nilai atau manfaat dan konsekuensi yang harus diambil. Dengan kata lain, kita harus menentukan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah keputusan sebagai hasil akhir. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada rekan kelompok saya. Baiklah, saya Al-Sufi akan melanjutkan materi bagian C, klasifikasi statistika. Statistika dapat diklasifikasikan dari beberapa klasifikasi. Di antaranya, yang pertama berdasarkan isi yang dipelajari. Dilihat dari isi yang dipelajari terbagi menjadi dua bagian, yakni statistika teoretis dan statistika terapan. Bagian A, statistika teoretis, membahas secara mendalam dan teoretis. Maka yang dipelajari adalah statistika teoretis atau matematis. Yang kedua, berdasarkan aktivitas yang dilakukannya. Dilihat dari aktivitas yang dilakukannya terbagi menjadi dua pula, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Bagian A, statistika deskriptif adalah teknik statistik yang memberikan informasi yang mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih maju atau populasi. Bagian B, statistika inferensial adalah statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh subjek tempat data diambil atau populasi. Bagian yang ketiga berdasarkan jumlah variabel.
terbagi menjadi dua, yakni statistika univariat atau teknik analisis statistik yang hanya melibatkan satu variabel dependen. Bagian D, fungsi dan peran statistika. Statistika digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan atau body of knowledge tentang cara-cara pengumpulan data, analisis, dan penafsiran data. Fungsi statistika diantaranya yakni statistika menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Statistika dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Statistika merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Statistika dapat memperluas pengalaman individu. Statistika dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Dan statistika dapat menentukan hubungan sebab akibat. Sedangkan kegunaan statistika yakni untuk membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Selanjutnya bagian E, istilah-istilah dalam statistika. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam statistika antara lain: yang pertama frekuensi, yang kedua jumlah frekuensi, yang ketiga frekuensi kumulatif, yang keempat frekuensi relatif, yang kelima kelas interval, kemudian yang keenam banyak kelas interval, ketujuh rentang atau range, kemudian 8 panjang kelas atau interval, 9 ujung kelas bawah, 10 ujung kelas atas, 11 batas kelas atau batas nyata atau real limit bawah, kemudian 12 batas kelas, batas nyata atau real limit atas, dan yang terakhir yaitu tanda kelas atau midpoint atau titik tengah. Selanjutnya bagian F, ciri khas statistika. Selanjutnya bagian F, ciri khas statistika. Yang pertama, statistika selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Kemudian yang kedua, statistika bersifat objektif, dan yang ketiga, statistika bersifat universal. G. Permasalahan statistika. Menurut Hanan Tosigit, dalam bukunya Statistik Suatu Pengaturan 1996 mengemukakan ada 3 permasalahan dasar dalam statistik, yaitu yang pertama, permasalahan tentang rata-rata, yang kedua, permasalahan tentang pemencaran atau penyebaran, yang ketiga, permasalahan tentang saling hubungan. Suatu persoalan statistik lainnya adalah apa yang dikenal dengan nama dispersi atau dispersian, atau biasa disebut variabilitas. Sebuah persoalan lain lagi dari statistik adalah persoalan tentang korelasi atau asosiasi persoalan hubungan. Sederhana, yaitu bagi ibu rumah tangga. Mungkin tanpa disadari, mereka telah menerapkan statistika dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan keluarganya, sering melakukan perhitungan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk belanja listrik dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua sebagai mahasiswa. Selain statistika dipelajari secara formal, sebenarnya kita sudah menggunakan dalam perhitungan indeks prestasi. Contoh yang ketiga dalam dunia bisnis, para pemain saham atau pengusaha sering menerapkan statistika untuk memperoleh keuntungan, seperti peluang untuk menanamkan saham. Contoh yang keempat, sedangkan dalam bidang industri, statistika sering digunakan untuk menentukan keputusan. Contohnya, berapa jumlah produk yang harus diproduksi dalam sehari-hari berdasarkan data historis perusahaan. Apakah perlu melakukan pengembangan produk atau menambah varian produk? Perlu tidaknya memperluas cabang produksi. Itulah hasil presentasi atau
pemaparan dari kelompok kami mengenai tentang konsep dasar statistik. Apabila ada kekurangan, kiranya kami mohon dimaafkan, dan jika ada saran kiranya disampaikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.